Halo guys, nama gue Henry Ali, gue biasa dipanggil Ali. Biasanya kalau di channel ini gue suka ngevlog gitu ya, tapi kali ini gue pengen bikin video yang lebih terstruktur dan lebih rapih gitu ya. Kali ini gue pengen kasih tahu ke kalian gimana sih cara bikin Instagram Reels atau video pendeknya TikTok gitu. Pertama gue harus kasih tahu dulu ke kalian bahwa video-video pendek yang gue bikin itu biasanya untuk usaha gue Hungry for Film. Kalau kalian masih penasaran, kalian bisa langsung lihat di Instagram, terus kalian cari Instagram accountnya Hungry for Film, yaitu @hungryforfilm. Dan di sana kalian bisa lihat itu video-video yang gue bikin untuk usaha Hungry for Film. Dan videonya itu tuh banyak yang nonton dan engaging banget gitu. Karena video-video pendek ini mereka tuh pekat banget gitu isinya gitu ya. Walaupun mereka pendek, isinya tuh pekat. Jadi terkadang informasi yang kita dapat itu tuh lebih banyak daripada kita nonton video panjang yang lama dan ya boring gitu. Jadi dengan video-video pendek ini kita bisa berkomunikasi dengan yang nonton itu lebih baik lagi gitu ya. Lebih cepat, lebih efektif dan lebih nangkep gitu untuk orangnya. Apalagi video pendek itu bisa diulang-ulang terus. Jadi kalau misalnya orang nonton masih kurang jelas, mereka bisa ulang lagi karena videonya pendek gitu. Pertama, sebelum kalian bikin video itu, kalian harus cari idenya dulu. Kalian harus brainstorming idenya tuh apa gitu. Misalnya kalau gue kan Hungry for Film itu gue bikin seputar film analog gitu ya, analog fotografi, dan video-videonya itu biasanya ada topik tertentu gitu ya, yang pasti harus jelas, harus bisa dicerna dengan baik dan nggak bertele-tele pastinya. Untuk Hungry for Film biasa gue cari idenya itu tuh misalkan dari customer banyak nanya gitu ya, kenapa sih gue nggak bisa foto dengan blur gitu ya. Gue mengambil dari pertanyaan itu menjadi sebuah topik, yaitu kalau misalnya di contohnya ini gua ngebuat soal aperture. Biasanya ide itu tuh muncul bisa kapanpun gitu ya. Cuman yang harus kalian ingat kalau misalnya ide itu udah muncul adalah kalian harus buru-buru catat. The next step is bikin script. Kalau dari gua bikin scriptnya itu cuman di aplikasi Notes yang ada di Apple. Biasanya sih gue bikinnya supaya lebih jelas gitu ya. Jadi kalau gue bikin sebuah tulisan, gue memastikan bahwa Henry Ali di masa depan ketika balik lagi ke catatan itu bisa lihat catatan itu dan jelas langsung, oh iya waktu itu gue bikin idenya tuh begini gitu. Jangan sampai lu bikinnya sembarangan, lu bikinnya berantakan, ujung-ujungnya ketika lu balik lagi ke notes itu tiba-tiba lu bingung kayak, ini catatan apa ya? Jadi jangan sampai skrip lu itu tuh membingungkan untuk diri lu. Apalagi kalau kalian kerja sama orang lain dan orang lain tuh jadi bingung ngeliat skrip kalian tuh kayak berantakan banget dan nggak jelas gitu. Jadi pastiin kalau misalnya kalian bikin skrip itu harus jelas. Pertama tuh gue bikin judulnya dulu yang pasti. Terus gue langsung bikin captionnya nih biasanya. Jadi captionnya ini kebiasaannya yang gue pelajarin itu adalah kita bikin pertanyaan ke si viewersnya gitu ya. Apa sih isi dari si reelsnya ini gitu. Terus isinya gue bikinnya di voice over. Jadi voice overnya itu gue bikin dengan kata-kata yang jelas, dengan kata-kata yang pokoknya jangan belibet-belibet. Gue kebiasaan banget untuk bikin kata-kata kalau misalkan di skripnya itu, di skrip voice overnya itu jadi belibet. Dan untungnya biasanya yang voice over itu DEA. Aperture, bukaan yang terdapat di dalam lensa yang bertugas untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk dan besar kecilnya. Dan DEA itu lebih baik menilai isi skripnya dibanding gue sebenarnya. Yuk kita berkreasi, happy exploring guys. 40 detik tuh. Cukup nggak? Kalian akan lebih baik kalau misalkan kalian bikin skripnya itu juga ada mata kedua gitu. Maksudnya ada orang lain yang bisa menilai skrip kalian tuh itu udah jelas atau belum gitu. Dengan cara seperti itu, kalian udah bisa verifikasi bahwa apa yang kalian tulis itu tuh bisa jelas untuk semua orang. At least satu orang aja, kalau memang bisa lebih, why not gitu. Tapi jangan kebanyakan juga, jadinya repot nanti. Terkadang di bawah captionnya lagi gue bikin shortlist gitu ya. Misalkan gue pengen planning si Instagram Reelsnya ini tuh sampai shot by shot tuh harus, shot ke satu harus begini, shot kedua harus begini, shot ketiga harus begini. Nah itu gue bikin planningnya tuh. Apa aja yang harus gue shoot, apa aja yang harus gue siapin segala gitu ya. Tapi mostly sih kalau misalkan gue bikin shortlist itu si Instagram Reelsnya itu tuh kayak agak ribet gitu, maksudnya terkonsep dengan rapih gitu ya. Kalau misalnya kayak cuman ada beberapa video
reels yang gue bikin kayak overhead gitu doang dari atas gitu, dan si kameranya statis gitu ya. Paling gue kayak cuman tulis, oh gue harus shoot ini, oh gue harus, misalkan gue harus shoot kamera bagian atasnya, gue harus shoot kamera bagian bawahnya, tapi nggak sampai gue bikin sampai shot list gitu. Paling enggak misalkan kayak ada satu video reels gue yang gue bikin bahwa gue harus rewind film, ya gue cuman rewind film, jadi gue kasih tunjuk poin-poin yang harus dipencet, yang mana yang harus diputar, yang mana gitu ya. Tapi nggak ribet sih gitu kalau misalkan cuman overhead gitu doang gitu. Ya intinya kalau misalkan kalian bikinnya mau terkonsep banget, ribet gitu ya, harus pindah-pindah lokasi, better kalian bikin shot list. Kalau fondasi skrip kalian udah kuat gitu ya, kalian udah bisa mulai syuting gitu. Nah, syuting itu biasanya butuh gear gitu ya, butuh kamera at least gitu. Tapi kalau dari gue sendiri, gue pengennya gearnya itu tuh sesimpel mungkin gitu. Kalian tuh bisa aja pakai HP sebenarnya. Cuman kalau untuk gue lebih prefer kalau pakai kamera yang proper. Tapi walaupun pakai kamera juga, hitungannya setup gue masih simple sih. Gue cuma pakai satu kamera ini, terus gue pakai mic-nya, terus gue pakai tripod gitu. Ya mungkin kadang-kadang gue butuh lighting juga gitu, supaya lebih jelas lagi pencahayaannya. Cuman yang kalian harus perhatiin, reels itu bentuknya tuh vertikal si video-videonya, bukan horizontal begini gitu. Nah pas syuting itu biasanya gue sendiri tuh kayak gimana ya, terkadang ngerasa awkward gitu, kayak oh begini, gue harus melakukan ini gitu ya. Terus kadang-kadang kayak krik-krik banget gitu, gue cuman goyangin kameranya apa segala gitu ya, gue goyangin lensanya gitu, terkadang kayak awkward banget gitu ya. Tapi kita ngelihat hasil akhirnya itu ketika kita melakukan editing. Sebenarnya kalian kalau misalnya pakai HP, kalian bisa aja ngedit langsung di HP gitu ya. Tapi kalian bisa ngedit lebih canggih lagi di laptop atau komputer gitu. Untuk gua sendiri, gua pakai aplikasi Adobe Premiere CC. Menurut gua Adobe Premiere ini bisa membantu gua banget untuk ngebikin videonya itu tuh sampai benar-benar maksimal, karena tools-toolsnya di sana tuh sangat bagus banget gitu ya. Tapi memang butuh belajar. Nah, untuk waktu ngeditnya sendiri sih total gua ngedit sekitar 2-3 jam gitu ya. Belum pernah lebih lama dari itu sih sebenarnya, kecuali kalau misalnya ngedit kayak green screen atau gimana gitu ya, itu terkadang gue butuh waktu lebih karena spek dari laptop gue nggak sekenceng itu. Terus tips ngedit dari gue, ngedit video-video reels itu, video-video pendek itu, kalian harus ngeditnya fast pace gitu, harus cepet, jangan lama-lama, karena video reels itu durasinya maksimal cuma 1 menit. Jadi kalian harus bikin seefektif mungkin, bikin sesimpel mungkin, sehingga balik lagi, sehingga pesannya tersampaikan dengan baik. Terus jangan lupa kalau misalnya kalian pakai lagu gitu ya, lagu-lagunya itu harus udah disetujuin sama reelsnya gitu ya. Misalkan kalian pakai lagu-lagu copyright tapi ternyata pas kalian upload ternyata ditolak, nah itu repot gitu ya. Jadi kalau untuk gue sendiri sih, gue lebih prefer pakai lagu-lagu yang no copyright gitu. Tapi mereka biasa cuman kasih syaratnya, pokoknya lu harus posting lagunya, gue ketemunya di sini, yang bikin siapa, dan lagu ini non copyright. Kalian harus perhatiin lagu-lagu yang kalian pakai, karena lagu-lagu yang kalian pakai itu belum tentu diterima di platform yang kalian upload. Oke, untuk posting biasa gue lebih rekomen kalau misalnya kalian postingnya di atas jam 5 atau jam 6 gitu. Karena biasanya tuh jam-jam segitu tuh kalau misalkan para pekerja gitu ya, biasa tuh mereka tuh pada pulang, dan ketika mereka pulang, ketika sampai rumah atau sampai di tempat tujuannya gitu ya, mereka biasa langsung buka HP dan langsung lihat isi dari sosial medianya gitu. Nah, jadi trafficnya lagi tinggi banget biasa di jam-jam di atas jam 5 atau jam 6 gitu ya. Terus untuk postingnya kan tadi kan gue bilang kan bahwa pas gue bikin skrip itu gue ada bikin captionnya juga. Nah dari captionnya itu gue cuma tinggal kopas gitu ya, kopinya gue mau dari HP atau dari laptop bisa gitu ya. Itu enaknya pakai Apple tuh begitu, gue tinggal copy dari notesnya terus gue paste di platformnya gitu ya. Kalau di contoh yang gue kasih lihat ini, itu case-nya ada di Instagram Reels gitu, ada di Instagram.
Oke, kurang lebih begitu cara gue bikin video pendek IG Reels atau ya video pendek TikTok gitu ya. Gue awalnya skeptis gitu sama video-video pendek begini gitu ya. Tapi beberapa kali gue coba iseng coba nonton gitu ya. Ternyata video-video pendek itu lumayan efektif dan lumayan seru. Tapi kalau dari gue sendiri, gue nggak pengen bikin video-video reels yang berantakan gitu ya, yang nggak ada artinya gitu. Gue pengen bikin video-video reels yang ada artinya, yang ketika orang nonton video reels yang gue bikin itu, mereka tuh ketika selesai nonton itu, mereka bisa belajar sesuatu dari reels yang gue bikin, dan mereka bisa mempraktekkan itu di dalam kehidupannya gitu ya. Ya intinya Reels itu tuh konten yang singkat dan padat tapi jelas juga buat semua orang gitu. Gue masih merasa harus banyak belajar banget untuk bikin video-video yang terstruktur kayak gini gitu ya. Tapi maybe kedepannya gue akan lebih banyak bikin video-video yang begini, karena gue tahu orang-orang yang nonton video gue itu nggak mungkin ngeliatin gue tiap hari kegiatannya ngapain gitu ya, yang mungkin menurut orang-orang itu tuh nggak penting gitu. Jadi gue lebih pengen sharing sesuatu yang berguna buat orang-orang sekitar gue, buat orang-orang yang nonton video ini juga. Oke, gue mau minta masukannya di komen bawah. Terus kalau misalkan kalian nonton di YouTube, tolong di like sama di subscribe ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. See you in the next video.